Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semua. Nah, untuk minggu ke-12 ya, ini kita akan belajar tentang pengenalan pola dan neokognitron ya. Nah, oke di sini sorry masih ada tertulis timik ya, harusnya udah ISB. Jadi nanti saya rubah lah ya di sini atau presentasi di depan. Nah, untuk minggu ke-12 ini kita ada dua materi sekaligus ya. Pengenalan pola dan neokognitron. Nah, pengenalan pola itu apa sih? Nah, biasanya untuk jaringan kohonen ya ini dapat juga dipakai untuk melakukan pola menjadi beberapa kelompok ya. Nah, di mana semua ini berada dalam satu kelompok, merupakan pola yang mirip satu dengan lainnya. Nah, untuk masukkan berupa pola, jumlah kelompok maksimum itu jari-jari sekitar satu titik. Ini serta laju pemahamannya dan koefisien penurunannya. Nah, contohnya seperti ini ya. Diketahui pola huruf A, B, C, D, E, J, dan K dalam tiga font yang berbeda. Buatlah rancangan jaringan kohonen untuk mengelompokkan 21 pola masukan tersebut dalam maksimum 20 kelompok. Nah, jadi di situ ada inputnya ya di layar Anda. Bisa Anda lihat itu ada tiga font yang berbeda untuk huruf pola A, B, C, D, E, J, dan K ya. Nah, penyelesaiannya, pola yang akan dikelompokkan ini dijadikan bentuk vektor biner. Nah, setiap vektornya terdiri dari 9 dikali 7 sama dengan 63 komponennya. Jadi ada X1 sampai X63. Nah, untuk X awalnya ini sama dengan 0 ya, jika elemen yang direpresentasikan berupa suatu titik. Dan XI-nya ini sama dengan 1 jika elemen yang direpresentasikan berupa adalah pagar ya. Nah, karena tadi terdiri dari 63 komponen, maka maksimumnya di kelompok adalah 25 ya. Oke. Nah, jadi diketahui bahwa vektor bobot ini berupa matriks 25 kali 63. Nah, iterasi yang dilakukan ini tidak jauh berbeda. Langkah dua algoritma kohonen ini dilakukan untuk setiap pola ya. Jadi dilakukan sebanyak 21 kali. Nah, untuk satu pola dihitung jarak vektor pada tersebut. Nah, Fawcett tahun 1994 ini mencatat bahwa representasi pola vektor yang berbeda akan menghasilkan pengelompokan yang berbeda pula meskipun disediakan 25 kelompok, tapi hanya paling banyak 10 kelompok yang dihasilkan. Nah, penyelesaian kedua, ini dalam iterasinya radius R ini bisa dipilih sembarang. Tapi jika R lebih besar dari 0, modifikasi bobot dilakukan dengan interpretasi pola ya, apakah satu dimensi, dua dimensi, Wittel Sankar maupun heksagonal. Nah, misalkan R sama dengan 1, representasi pola linear satu dimensi ya. Dan pada satu iterasi tertentu penggunanya adalah Y, I. Maka sekitar titik YI adalah titik YI min 1 dan YI plus 1. Nah, akan tetapi jika direpresentasikan sebagai matriks, maka ada 8 titik sekitar TI ya. Untuk pengenalan pola, ini ada nama istilahnya definisi tepi atau edge ya, untuk mengidentifikasi tepinya. Nah, tepi atau edge ini perubahan nilai intensitas derajat keabuan yang mendadak besar dalam jarak yang singkat. Nah, untuk perbedaan intensitas inilah yang menampakkan rincian pada gambar ya. Nah, gambar yang bisa dilihat pada layar Anda. Nah, tapi biasanya terdapat pada batas antara dua daerah berbeda pada suatu citra. Ya. Ingat itu ya. Nah, tapi tepi ini juga dapat diorientasikan dengan satu arah. Dan arah ini berbeda-beda tergantung pada perubahan intensitas. Nah, macam-macam tepi. Ada 3 macam tepi yang terdapat di dalam citra digital. Ketiganya adalah tepi curam ya. Nah, di mana ini tepi perubahan intensitasnya tajam, biasanya sekitar 90 derajat ke atas ya. Nah, terus ada tepi landai, disebut juga tepi yang lebar, di mana tepi dengan sudut arah yang kecil, tetapi dianggap terdiri dari 9 tepi lokal yang lokasinya berdekatan ya. Nah, tepi terakhir adalah tepi yang mengandung draw atau noise ya. Nah, ini tepi yang terdapat pada aplikasi computer vision mengandung draw ya, atau operasi peningkatan kualitas citra image enhancements dapat dilakukan terlebih dahulu sebelum pendeteksi tepi. Nah, ini bisa Anda lihat di total ya. Oke, total sorry. Total aku lagi WA total.
Nah, bisa lihat di layar kaca Anda, itu ada tepi curam, tepi landai, tepi curam dengan draw, ya. Terus ada breakdown tepi landai, ada citra dengan tepi curam, dan citra dengan tepi landai. Oke, oke, bentar. Nah, tujuannya untuk apa sih? Pertama, kita untuk mendeteksi langkah pertama untuk melingkupi informasi di dalam citra ya. Nah, tepi juga mencirikan batas objek dan karena itu tepi berguna sebagai segmentasi dan identifikasi objek di dalam citra. Nah, tujuannya ini untuk meningkatkan penampakan garis batas satu daerah atau objek di dalam citra. Nah, karena ini termasuk eh, berfrekuensi tinggi, maka pendeteksian tepi dapat dilakukan dengan penapis lolos tinggi ya. Nah, terdapat beberapa teknik yang digunakan untuk mendeteksi tepi, antara lain differential gradient, Laplacian ya, ada kompas operator. Oke, sebentar ya. Terus Pak, tolong. Tuh ada yang Nah, oke, lanjut ya. Nah, deteksi tepi dengan operator gradient pertama, kita lihat ya. Ini terjadi perubahan intensitas yang besar dalam jarak yang singkat dipandang sebagai fungsi yang memiliki ya, kemilikan yang besar ya. Nah, di mana kemirikan fungsi biasanya dilakukan dengan menghitung turunan pertama atau biasa disebut gradient. Nah, karena citra ini adalah fxy ya, maka fungsi Dwi Matra ini dalam bentuk diskrit. You know Dwi Matra? Nah, maka turunannya adalah secara parsial. Maka arah masing-masing dalam arah x dan dalam arah y. Nah, bisa dilihat ya pada rumusnya. Anda lihat di layar Anda. Oke. Nah, untuk deteksi tepi dengan operator turunan kedua atau Laplace ya. Ini mendeteksi lokasi tepi lebih akurat khususnya pada tepi yang curam. Nah, pada tepi yang curam, turunan keduanya mempunyai persilangan nol atau zero crossing, di mana titik terdapat pergantian tanda nilai turunan kedua. Nah, sedangkan tepi pada yang landai tidak terdapat persilangan nol. Ya. Nah, jadi persilangan nol ini merupakan lokasi tepi akurat. Nah, turunannya bisa Anda lihat pada gambar di layar Anda ya. Di situ ada fx turunan dx ya, atau jadi d kuadrat f dibagi dx kuadrat. Nah, untuk tepi landai sama tepi curam ya. Nah, ini yang ketiga, tepi dengan operator kompas atau kompas operator ini mendeteksi semua tepi dari berbagai arah ya. Jadi di kompas itu kita kenal ada 8 arah mata angin ya. Maka di situ ada juga kita mendeteksi tepi dari segala arah, dari utara, timur, laut, timur, tenggara, selatan, barat, daya, dan barat, laut ya. Selatan ke utara, timur ke barat. Itu lagunya si Wali ya. Nah, pendeteksi tepi ini juga dilakukan dengan mengkonvolusikan citra dengan berbagai mas kompes ya. Nah, lalu dicari nilai kekuatan tepi atau magnitude yang terbesar dan arahnya. Jika misalnya digunakan sebanyak P buah mas kompas dan nilai kekuatan tepi pada pixel XY, untuk semua mas ada G ya, G1 dalam kurung fxy, G2 dalam kurung fxy sampai GP dan fxy, maka besar kekuatan tepi adalah GFXY maksimum GFXY ya, I sampai P. Nah, jika mas K adalah mas yang memberikan kekuatan terbesar, maka arah tepi ditentukan dari mas K tersebut. Nah, ini operator kompas yang digunakan untuk 8 arah mata angin ya. Utara ke barat, barat ke timur,
tak kunjung aku temukan ihir ya. Nah, like that lah ya. Nah, jadi untuk operator kompas yang tersedia terdapat juga digunakan mendeteksi tepi dalam arah tertentu saja. Nah, oke. Itu yang dapat saya sampaikan untuk pengenalan pola ya. Jadi kalau belum dipahami nanti bisa di flashback materi saya berikutnya ya. Kan bisa di pause, bisa di rewind lagi ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas cognitron. Ini kan pengenalan pola tadi ya. Nah, cognitron. Jadi cognitron ini merupakan jaringan yang dirancang untuk pendeteksian pola. Jadi ini ada hubungannya dengan pendeteksian pola tadi ya. Nah, jaringan ini menggunakan penghambat dan neuron pada setiap lapisannya. Pada tahun 1975, Fukushima ini merancang jaringan tanpa adanya pengawasan, sehingga menyerupai jaringan saraf biologis. Nah, untuk menukar neutron sendiri ada pada dasarnya terdiri dari lepasan neuron, penghambat dan eksitasi ya. Nah, interkoneksi neuron pada lapisan tertentu hanya terdapat pada neuron lapisan sebelumnya. Nah, gabungan inilah yang disebut dengan koneksi antar neuron. Nah, untuk efisiensinya pada saat latihan ini tidak semua neuron dilatih ya. Nah, ini hanya dibatasi pada kelompok break. pada kelompok elit ya, yang paling relevan yaitu neuron yang telah terlatih sebelumnya. Nah, untuk pemilihan untuk elit ini ditujukan untuk menghindari tumpang tindih antar neuron ya. Nah, persaingan ini akan memutuskan neuron yang responnya lebih lemah. Struktur cognitron sendiri didasarkan pada arsitektur multi layer ya, dengan progresif penggunaan jumlah daerah penghasilan. Nah, seperti ini. Untuk network operation ada pertama tuh neuron istimewa. Nah, kenapa dikatakan neuron istimewa? Karena outputnya dihitung sebagai misalkan YK ya, outputnya dari neuron eksitasi pada lapisan sebelumnya dan VJ merupakan output dari neuron penghambat. Nah, sehingga komponen dari rangsangan output neuron ya ini bisa Anda lihat pada di layar ya rumusnya. Nah, AIK dan BIK ini bukan dibaca AI dan BI tapi ya. tapi AIK dan BIK ya menjadi bobot yang relevan. Nah, totalnya bisa Anda lihat di situ rumus-rumusnya ya. Oke. Nah, yang ke B adalah neuron penghambat. Nah, neuron penghambat biasanya ada penghambatnya di sini. Karena di sini merupakan sel excitatory ya, di mana persamaan di atas bobot CI ini dipilih dan tidak melewati proses modulasi selama pelatihan. Nah, untuk pelatihan sendiri, bobot AJI dari neuron eksitasi dan struktur kognitif dua lapis adalah iterasi pada persamaan 10.13 ya. Nah, 10.13 kita back lagi di sini ya, mana back. Oke, itu ya. Nah, terus sehingga diperoleh inhibisi yang semakin tinggi. Nah, bisa Anda lihat pada layar Anda formulanya ya, rumus-rumusnya. Oke. Nah, ini dinamakan neocognitron. Versi yang lebih maju dari cognitron atau dikembangkan juga oleh Fukushima tadi ya, tahun 83 adalah neocognitron. Nah, algoritma C ini salah satu neocognitron yang sangat kompleks ya. Dan karena itu tidak akan dibahas dalam materi kali ini ya. Karena pengakuan disusun dalam struktur hierarkis dari kelompok dua lapisan, seperti dalam kasus kognitif ya. Lapisan ini terdiri dari sederhana, lapisan S dan lapisan konsentrasi atau C layer. Nah, lapisan sederhana dilambangkan dengan S1 dan sedangkan lapisan C dilambangkan dengan C4 ya. Nah, struktur ini memungkinkan neocognitron untuk mengatasi masalah pengenalan di mana kognitif aslinya gagal ya, yang diperlihatkan pada gambar yang di sebelah Anda ya, di layar Anda ya. Nah, di mana itu ada beberapa layer ya, S1, C1, S2 dan C2. Oke, itu materi yang dapat saya sampaikan. Nah, silakan tugasnya ini ada saya tulis. Ulangi iterasi contoh sebelumnya tetapi pada iterasi bobot yang dimodifikasi juga neuron ya. Nah, oke, itu saja untuk materi kali ini. Ada yang mau ditanyakan silakan di Google Classroom atau di WhatsApp group ya, atau pas kita lagi online ya di Google Meet atau di Zoom. Nah, kalau ada yang mau ragu-ragu tentang pertanyaan tentang neocognitron,
kok neutron, terus apa pengenalan pola, silakan bertanya di situ ya. Oke, itu saja yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Salam berkatuh, selamat siang semua dan terima kasih.